Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Nursalah dan rekan-rekan saya Lini Sepita, Siti Rahmawati, dan Putra Susilo. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Geografi 2A. Baiklah, di sini kami akan membuat video hasil makalah kami. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Opi Nursalah. Baiklah, yang pertama pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak merupakan sebuah pendekatan dalam manajemen kelas untuk mengetahui pengertian tentang pendekatan buku masak. Secara teoritis terdapat beberapa pendapat ahli yang kita ambil sekarang. Rashman 1599 mengemukakan bahwa kelas daftar tentang hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan ini dirumuskan oleh guru atau dapat dilihat dari berbagai sumber. Baik, selanjutnya kelebihan pendekatan masak. Di antara kelebihan pendekatan buku masak sebagai berikut: merupakan resep bagi guru sehingga guru dapat menentukan langkah pencegahan dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Dapat kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai berikut: merangsang terciptanya kedisiplinan guru dan siswa, dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif karena guru dan siswa. Yang terakhir, harus dapat ada yang dilarang untuk melaksanakannya dan dapat mengarah tindakan guru secara sistematis karena buku masak dibuat secara teratur dan bertahap. Dan ada pun juga kekurangan pendekatan buku masak. Seringkali guru menggunakan pendekatan ini kaku dan menontonannya, berpedoman pada resep yang sudah ada, tidak ada jakal bakalan sendiri, tetapi dia hanya cuma melihat konsep ataupun yang telah tersedia saja. Selanjutnya kekurangannya yaitu memerlukan kepiawaian guru dalam menyusun resep yang sesuai dengan kondisi aktual kelas. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun buku masak sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisasikan masalah-masalah sistem yang sering muncul dalam konteks kelas. Yang kedua, guru membuat catatan dan mempelajari tindakan yang pernah dan sering dilakukan oleh Pak yang saat menghadapi masalah di kelas serta dampak terhadap siswa. Selanjutnya, guru merumuskan resep tindakan yang efektif yang harus dilakukan serta resep tindakan yang perlu dihindari oleh guru maupun siswa. Selanjutnya, mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melakukan si resep tindakan termasuk fasilitas yang mendukung. Selanjutnya, mensosialisasikan resep guru masak kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus terbuka mendengarkan dan kemampuan dan masukan saran dari siswa. Selanjutnya, langkah pelaksanaan resep buku masak. Pada angka ini menerapkan daftar tindakan yang telah disusun dalam mengenai masalah manajemen kelas yang muncul. Baiklah, selanjutnya melakukan modifikasi resep buku masak apabila ada yang hal-hal dianggap tidak sesuai dengan kondisi siswa dan kelas ataupun ada yang perlu disempurnakan lagi. Baiklah, yang selanjutnya pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang berdasarkan kepada pendirian bahwa pengajar yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil dari perencanaan pengajar yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merancangkan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Baiklah, ini dari saya dan selanjutnya akan disampaikan lagi materi oleh rekan saya yaitu Lini Sepita. Ada computer assisted learning. Kemudian ada yang terakhir metode insiden. Nah, dalam mengenai pendekatan proses kelompok, dalam definisi pendekatan proses pendekatan kelompok yakni atau disebut group process approach adalah usaha guru mengelompokkan anak didik
ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan, sehingga terciptanya suasana kelas yang bergairah dalam pendekatan ini. Peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang lebih produktif. Selain itu, guru harus menjaga kondisi itu agar tetap baik. Baiklah, selanjutnya akan saya kembalikan kepada teman saya. Kelebihan pendekatan proses kelompok. Kelebihan pendekatan ini adalah dapat memantapkan dan memelihara organisasi keakraban antar sesama siswa. Pendekatan ini mengajar siswa bertanggung jawab atas kelompoknya. Unsur-unsur pendekatan proses kelompok. Tujuan kelompok. Pada tujuan kelompok ini, tugas pemimpin adalah mengarahkan para anggota ke tujuan kelompok. Oleh karena itu, pemimpin perlu merumuskan tujuan yang jelas dan mengkomunikasikan dengan para anggota kelompok. Yang kedua, aturan. Aturan yang mampu mengikat anggota menjadi kelompok adalah aturan yang dibuat oleh pemimpin dan anggota atau minimal disesuaikan oleh anggota. Yang ketiga, pemimpin. Sebagai pemimpin, hal utama yang harus dilakukan adalah menjelaskan tujuan kelompok. Selanjutnya, keakraban kelompok ditentukan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, perasaan diterima atau disukai teman-teman. 2. Tarikan kelompok. Ketiga, teknik pengelompokan oleh guru. Keempat, partisipasi atau keterlibatan dalam kelompok. Yang kelima, penerimaan tujuan kelompok dan persetujuan dalam cara mencapainya. Yang keenam, selanjutnya, struktur dan sifat-sifat kelompok. Sifat-sifat kelompok itu adalah yang pertama, suatu multipersonali dengan tingkat keakraban tertentu. Yang kedua, suatu sistem interaksi. Yang ketiga, suatu organisasi atau struktur. Yang keempat, merupakan suatu motif tertentu dan tujuan bersama. Yang kelima, menentukan suatu kekuatan atau standar perilaku tertentu. Yang keenam, pola perilaku yang dapat diobservasikan yang disebut kepribadian. Selanjutnya, peranan guru dalam pembelajaran kelompok terdiri dari yang pertama, pembentukan kelompok, yang kedua, perencanaan tugas kelompok, yang ketiga, pelaksanaan, yang keempat, evaluasi hasil kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi penjelasan dari Siti Rahmawati. Peranan guru dalam pelaksanaan kerja kelompok. Yang pertama, sebagai pengelola, mengorganisir dan pengatur tempat duduk siswa. Yang kedua, sebagai pengamat, pengenal dan membantu siswa bila diperlukan. Ketiga, sebagai pemberi saran dan nilai. Guru sebagai pemberi saran dan penilaian yang harus mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan akhirnya harus memberi pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses pembelajaran kelompok berdasarkan kriteria yang ditetapkan, baik mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualitas proses produknya. Langkah-langkah pada kerja kelompok. Pertama, kegiatan pendahuluan, menyampaikan tujuan dan topik pembelajaran dan mengelompokkan siswa sesuai kriteria yang ditentukan. Yang kedua, kegiatan persiapan, meliputi kegiatan perumusan masalah, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menyusun laporan oleh masing-masing kelompok,
presentasi kelompok, kemudian melaporkan hasil diskusi. Yang ketiga, kegiatan penutup dengan menyimpulkan hasil diskusi. Penerapan langkah-langkah kerja kelompok adalah sebagai berikut. 1. Seleksi topik. 2. Merencanakan kerjasama. 3. Implementasi. 4. Analisis dan sintesis. 5. Penyaji hasil akhir. 6. Evaluasi. Adapun langkah-langkah pembelajaran kerja kelompok sebagai: pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen. Kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Ketiga, guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas hingga satu kelompok mendapatkan tugas yang berbeda dari kelompok lain. 4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada. 5. Setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok. 6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan. 7. Evaluasi. Dan 8. Penutup. Kesimpulan. Pendekatan buku masak sebagai salah satu pendekatan dalam manajemen kelas memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan suasana kelas yang sangat kondusif. Hal tersebut karena pendekatan buku masak dalam manajemen kelas memiliki peranan antara lain. Pendekatan buku masak memiliki peranan antara lain sebagai resep bagi guru dalam menentukan langkah pencegahan dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di kelas merangsang terciptanya kedisiplinan guru dan siswa sebagai alat untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif karena guru dan siswa mengetahui apa yang harus dan apa yang dilarang untuk melaksanakannya dan dapat mengarahkan tindakan guru secara sistematis karena buku masak dibuat secara teratur dan bertahap. Baiklah. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.